Selamat datang di Sanggahan. Setiap baris kode yang kita tulis, setiap model yang kita latih itu, kan sekarang bukan lagi sekedar pekerjaan teknis ya. Kita ini perannya udah seperti arsitek yang membangun realitas digital. Dan bangunan kita ini dampaknya nyata. Algoritma rekomendasi bisa mengubah selera orang, AI prediktif bahkan bisa menentukan nasib karir seseorang. Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke jantung persoalan hari ini. Ketika kita sebagai profesional di bidang teknologi dihadapkan pada dilema etis yang rumit, kompas mana sih yang harus kita pakai? Apakah kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar, seperti keadilan, kejujuran, integritas, apapun hasilnya nanti? Atau kita harus lebih pragmatis. Maksudnya, melihat ke dunia nyata dan memilih tindakan yang, ya, secara kalkulatif menghasilkan dampak terbaik bagi sebanyak mungkin orang. Karena kan di dunia teknologi yang pergerakannya sangat cepat ini, niat baik saja jujur nggak cukup. Yang paling penting itu hasil akhirnya. Dalam diskusi kali ini, saya akan mempertahankan posisi bahwa ada kewajiban-kewajiban moral dan profesional yang jadi fondasi kita. Dan fondasi ini tidak boleh goyah hanya karena kita mengejar hasil yang dianggap lebih baik. Dan saya akan berargumen sebaliknya, bahwa dalam ekosistem yang kompleks ini, satu-satunya tolak ukur yang rasional dan bertanggung jawab adalah konsekuensi. Fokus pada aturan yang kaku justru menurut saya bisa membawa kita pada kelalaian. Oke, jadi posisi saya itu berakar pada apa yang sering disebut etika berbasis kewajiban atau deontologi. Intinya sederhana, ada tindakan-tindakan yang secara inheren benar atau salah, terlepas dari apapun hasilnya. Contoh paling jelas ya, seorang insinyur keamanan. Dia punya kewajiban mutlak untuk tidak pernah menanam backdoor pada sistem enkripsi. Ini bukan soal negosiasi, bahkan jika, katakanlah, ada tekanan dari atasan atau dalih demi keamanan nasional, tindakan itu sendiri adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip dasar privasi. Titik. Begitu juga di dunia data science. Coba bayangkan seorang peneliti yang sengaja memanipulasi dataset. Ini bukan sekedar membersihkan outlier ya, tapi melakukan p-hacking atau memilih metrik evaluasi yang keliru. Misalnya memamerkan akurasi 99% pada imbalance dataset untuk deteksi penipuan, padahal F1 skornya anjlok. Ini secara teknis mungkin nggak kelihatan, tapi secara etis ini adalah kebohongan. Tindakan ini salah bukan karena hasilnya buruk, tapi karena tindakan itu sendiri melanggar kewajiban kita pada kebenaran. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda, yang lebih dekat dengan konsekuensialisme. Bagi saya, moralitas sebuah tindakan di teknologi itu diukur dari dampaknya di dunia nyata. Jadi, tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian secara agregat. Aturan-aturan yang Anda sebut tadi, ya penting sebagai panduan, tapi tidak boleh jadi dogma yang buta. Ambil contoh, sistem AI untuk optimisasi rantai pasok. Katakanlah sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi 30% di seluruh jaringan. Artinya apa? Harga barang lebih murah buat jutaan konsumen, jejak karbon juga berkurang, tapi di sisi lain efisiensi ini membuat 10% pemasok kecil yang kurang efisien, jadi ya tersingkir. Kalau kita lihat total dampaknya, manfaat kolektifnya, ekonomi lebih efisien, harga lebih rendah, lingkungan lebih baik, itu kan jauh melampaui kerugian yang dialami segelintir pihak. Apa kita harus menghentikan inovasi ini hanya karena ada yang dirugikan? Tentu tidak kan? Atau kasus yang lebih abu-abu, seorang developer pakai cuplikan kode dari proyek open source tanpa kasih atribusi yang benar, melanggar lisensi. Tapi tindakan itu mempercepat pengembangan perangkat lunak diagnostik medis yang akhirnya menyelamatkan ratusan nyawa. Apakah kita akan menghukumnya atas pelanggaran prinsip, atau kita akan memuji hasilnya yang luar biasa? Fokus pada hasil nyata itu memaksa kita membuat pilihan yang sulit, tapi bertanggung jawab. Anda mengangkat poin yang penting sekali soal trade-off, terutama soal bias algoritmik. Anda menggambarkan skenario sistem seleksi kerja berbasis AI yang sangat efisien untuk mayoritas, tapi ternyata bias terhadap kelompok minoritas. Argumen Anda, kalau saya nggak salah tangkap nih, adalah jika nilai ekonominya masif, kerugian bagi sebagian kecil orang itu adalah harga yang bisa diterima untuk kemajuan. Begitu? Tersembunyi, tidak terukur, dan tidak bisa diaudit. Setidaknya dengan algoritma, kita bisa identifikasi biasnya, kita bisa ukur, dan secara iteratif kita perbaiki.
Bukankah sistem yang tidak sempurna tapi transparan dan bisa diperbaiki itu secara teknis lebih baik daripada status quo yang biasanya kita terima begitu saja sebagai faktor manusia? Fokus pada konsekuensi berarti kita memilih opsi yang dampaknya paling tidak buruk dan punya potensi perbaikan ke depannya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Saya rasa ada lompatan logika di sana. Anda ini menyamakan efisiensi ekonomi atau potensi perbaikan dengan kebaikan moral. Bagi saya itu dua hal yang sangat berbeda. Saat kita dengan sadar merancang dan menerapkan sistem yang kita tahu sejak awal secara sistematis mendiskriminasi sebagian orang, kita itu sudah melanggar kewajiban paling dasar untuk tidak merugikan, do no harm, dan berlaku adil. Ini bukan soal ketidaksempurnaan, ini soal keputusan desain. Manfaat efisiensi bagi perusahaan atau bahkan bagi mayoritas pelamar itu tidak bisa menjadi justifikasi untuk mengorbankan hak dan kesempatan kelompok lain. Itu kan sama saja seperti membangun jalan tol yang sangat efisien dengan merobohkan rumah-rumah di satu lingkungan tanpa kompensasi yang adil, lalu berdalih ini demi kebaikan bersama. Kewajiban kita sebagai arsitek digital adalah menetapkan keadilan sebagai hard constraint, bukan variabel yang bisa dioptimalkan. Saya mengerti soal hard constraint itu. Tapi dalam prakteknya, dunia ini tidak sejelas itu kan. Ini membawa kita ke soal integritas data. Anda tadi menyatakan bahwa memanipulasi data untuk mempercantik hasil model itu adalah penipuan mutlak. Tentu saja, itu merusak fondasi profesi kita. Kita ini kan membangun sistem yang membuat keputusan berdasarkan data. Kalau datanya sendiri sudah merupakan representasi yang salah, ya seluruh bangunan di atasnya rapuh. Ini soal kepercayaan. Kepercayaan dari publik, dari klien, dari rekan sejawat. Sekali kepercayaan itu hilang, nilai dari pekerjaan kita juga hilang. Jadi kewajiban pada integritas data itu ya tidak bisa dinegosiasikan. Oke, mari kita uji prinsip itu dengan skenario yang lebih real. Sebuah startup fintech sedang membangun model prediksi tren pasar. Produknya investasi beresiko rendah ya, jadi bukan sistem untuk kredit atau medis yang kritis. Tim data science mereka sedikit menghaluskan data historis yang sangat fluktuatif agar modelnya terlihat lebih stabil dan prediktif saat presentasi di depan investor. Hasilnya, mereka berhasil dapat pendanaan seri A. Ini memungkinkan mereka mempekerjakan 50 orang engineer dan staf dari komunitas lokal, menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Kerugian dari data yang tidak 100% akurat itu minimal. Paling buruk, prediksi tren mereka sedikit meleset, sesuatu yang memang sudah jadi resiko di dunia investasi. Tapi manfaatnya, 50 lapangan kerja baru, inovasi produk, sangat nyata. Apakah Anda masih akan menyebut tindakan mereka itu salah secara mutlak? Bukankah dampak nyata di dunia lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, itu lebih penting daripada kepatuhan dogmatis pada prinsip kemurnian data yang abstrak, apalagi dalam konteks yang tidak kritis ini? Saya paham kenapa argumen itu terdengar menarik, tapi itu adalah lereng yang sangat licin. Anda menciptakan sebuah justifikasi di mana tujuan menghalalkan cara. Masalahnya, budaya sedikit menghaluskan ini tidak akan berhenti di situ. Sekali kita membenarkan manipulasi data demi pendanaan, di mana batasnya? Apa yang terjadi ketika startup itu tumbuh besar dan model yang sama yang dibangun di atas budaya ketidakjujuran intelektual ini kemudian diadaptasi untuk produk yang lebih kritis, misalnya kelayakan kredit mikro bagi masyarakat miskin. Fondasi yang dibangun itu fondasi yang rapuh. Manfaat jangka pendek seperti 50 lapangan kerja tidak bisa ditukar dengan erosi standar profesional jangka panjang. Ini bukan soal kemurnian data yang abstrak. Ini soal membangun praktik yang berkelanjutan dan bisa dipercaya. Kewajiban seorang profesional adalah menjaga integritas proses, bukan hanya mengejar hasil yang menguntungkan sesaat. Lereng licin, itu argumen yang seringkali dipakai untuk menghindari debat tentang kasus spesifik loh. Saya berpendapat kita harus menilai setiap kasus berdasarkan konteks dan dampaknya. Dan ini membawa kita ke dilema yang paling sulit, whistleblowing. Bayangkan seorang engineer di sebuah perusahaan media sosial menemukan bahwa algoritma perusahaannya secara aktif mempromosikan konten berbahaya yang merusak kesehatan mental remaja, dan ini terbukti dari data internal. Laporannya ke manajemen diabaikan. Kenapa? Karena engagement yang tinggi dari konten itu sangat menguntungkan. Akhirnya, ia membocorkan dokumen internal ini ke media. Tindakannya jelas melanggar NDA, Non-Disclosure Agreement yang ia tanda tangani. Dia melanggar aturan, sebuah kewajiban kontraktual. Tapi hampir semua orang akan setuju tindakannya benar secara etis. Mengapa?
Karena konsekuensinya, melindungi jutaan remaja dari bahaya, jauh lebih penting daripada kepatuhan buta pada prinsip kontrak. Ini bukti paling kuat bahwa dalam situasi kritis, kalkulasi dampak adalah kompas moral yang sejati. Itu contoh yang sangat kuat dan saya akui itu benar-benar menantang batasan dari kerangka berpikir berbasis prinsip. Saya setuju sepenuhnya tindakan whistleblower itu benar dan heroik. Namun, saya menafsirkannya secara berbeda. Saya tidak melihatnya sebagai kalkulasi untung rugi utilitarian, saya melihatnya sebagai konflik antara dua kewajiban yang berbeda. Di satu sisi, ada kewajiban kontraktual kepada perusahaan. Di sisi lain, ada kewajiban yang lebih tinggi dan lebih fundamental sebagai manusia dan profesional. Kewajiban untuk mencegah bahaya dan melindungi publik. Whistleblower itu tidak sedang menghitung jumlah kebaikan terbesar. Dia membuat pilihan moral untuk memprioritaskan kewajiban yang lebih tinggi. Jadi ini tetap sebuah keputusan yang berlandaskan prinsip, bahwa kewajiban melindungi kesejahteraan manusia itu mengalahkan kewajiban komersial. Ini bukan soal kalkulasi hasil, ini soal hierarki kewajiban. Ketika dua kewajiban bertabrakan, kita harus memilih yang lebih fundamental. Tapi, bagaimana dia tahu kewajiban mana yang lebih fundamental? Tanpa melihat konsekuensinya. Mustahil kan memisahkan keputusan itu dari antisipasi hasilnya. Dia bertindak justru karena dia tahu konsekuensi dari diam adalah bencana bagi banyak remaja, dan konsekuensi dari berbicara adalah perlindungan bagi mereka. Kesadaran akan dampak itulah yang memicu tindakannya. Anda menyebutnya hierarki kewajiban, saya menyebutnya penilaian dampak. Pada akhirnya, fokusnya ada pada hasil nyata di dunia. Itu adalah inti dari pemikiran konsekuensialis. Mengatakan itu hanya soal prinsip, terdengar seperti upaya untuk merasionalisasi tindakan setelah faktanya jelas. Pada saat keputusan dibuat, yang ada di benaknya, pastilah apa yang akan terjadi kalau saya diam, dan apa yang akan terjadi kalau saya bicara. Saya rasa dunia teknologi yang semakin berpengaruh ini membutuhkan pagar pembatas moral yang jelas, tanpa berpegang pada prinsip universal seperti kejujuran, keadilan, dan integritas. Kita membuka pintu bagi justifikasi tindakan-tindakan berbahaya atas nama kebaikan yang lebih besar, yang mana definisinya bisa sangat subjektif dan mudah dimanipulasi. Etika profesi harus dibangun di atas kewajiban yang tidak bisa ditawar, karena hanya itu yang bisa memastikan teknologi yang kita ciptakan benar-benar bertanggung jawab. Sebaliknya, saya justru berpendapat bahwa berpegang pada aturan kaku tanpa mempertimbangkan konsekuensi nyata di dunia yang kompleks ini adalah bentuk kelalaian. Penilaian etis itu harus fleksibel, kontekstual, dan selalu berpusat pada pertanyaan paling praktis. Di antara semua pilihan yang ada, tindakan mana yang secara realistis akan menciptakan hasil terbaik bagi sebanyak mungkin orang? Menolak melakukan kalkulasi ini sama saja dengan lari dari tanggung jawab kita atas dampak pekerjaan kita. Mungkin pertanyaannya bukanlah prinsip atau konsekuensi. Mungkin ini bukan pilihan biner. Mungkinkah ada jalan tengah, di mana kita menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan non-diskriminasi sebagai batasan yang tidak boleh dilanggar, lalu di dalam batasan itu kita berusaha mengoptimalkan untuk hasil terbaik. Itu sebuah sintesis yang menarik. Mungkin kerangka kerja yang paling matang adalah yang menggunakan prinsip sebagai pagar pengaman untuk mencegah hasil terburuk dan menggunakan analisis konsekuensi sebagai mesin penggerak untuk mencapai hasil terbaik di dalam area aman tersebut. Tapi ini menunjukkan bahwa kedua cara pandang ini tidak bisa berdiri sendiri. Diskusi ini saya rasa menegaskan bahwa menjadi arsitek digital menuntut lebih dari sekedar keahlian teknis, ia menuntut kebijaksanaan etis yang mendalam, dan jelas masih banyak yang perlu digali dari materi ini.